Semangat inovasi. Nah, kita bertemu di pembahasan terakhir tentang sumber-sumber big data. Nah, pembahasan terakhir ini akan memfokuskan mengenai perbedaan structured data dan unstructured data, atau perbedaan dari data yang sifatnya terstruktur dengan data yang sifatnya tidak terstruktur. Nah, ini digunakan, manfaatnya adalah bagi kita yang mempelajari tentang analisis big data, ini agar kita mudah mengetahui apa karakteristik dari data yang akan kita gunakan dalam analisis big data. Kalau datanya itu terstruktur, harapannya itu adalah nanti ketika kita menganalisis, tentu saja jauh lebih mudah, karena sudah diketahui atribut dan strukturnya. Sebaliknya, di unstructured data, mungkin data itu butuh treatment khusus. Kita perlu data pre-processing terlebih dahulu, dan seterusnya. Tetapi tidak selalu, ya, bahkan kadang kebalikan. Nah, ini juga harus kita waspadai ya, atau kita harus berhati-hati. Tapi apapun itu, mari kita pelajari dulu apa karakteristiknya. Yang pertama adalah tentang structure data. Dalam structure data dan di unstructured data, kita bisa bagi menjadi 4 perbedaan utama. Nah, saya memahaminya seperti itu. Jadi yang pertama di karakteristiknya, yang kedua adalah reside in-nya, kemudian ada generate by-nya, dan juga typical application. Nah, di tabel samping saya ini juga disediakan example dari structured data dan unstructured data. Kalau kita bicara unstructured data secara karakteristik, maka dia adalah predefined data model, atau dalam bahasa yang lebih simpel, dia sudah terlihat atau sudah didefinisikan karakteristik atau bentuk datanya. Nah, jadi semacam itu. Contohnya seperti apa? Nah, tanggal misalnya. Nah, tanggal ini pasti punya format tertentu yang ditentukan. Misalnya DD, MM, YYYY, semacam itu. Itu disebut sebagai predefined data model. Jadi sudah memiliki model tertentu. Yang biasanya model itu disepakati secara bersama-sama atau berlaku umum. Kemudian biasanya usually text only. Nah, ini biasanya menggunakan variabel atau karakteristik atau data type yang seragam, sehingga tidak tercampur baur, mudahnya semacam itu. Dan kemudian yang ketiga adalah mudah dicari. Kebalikan dari karakteristik structured data, di unstructured data, datanya itu memiliki karakteristik pertama memang belum memiliki predefined data model. Jadi kadang kita belum tahu. Taunya bagaimana? Nanti kalau ada atribut yang menjelaskan, dalam hal ini metadatanya yang menjelaskan. Nah, kemudian bentuknya bisa jadi teks, image, sound, video, dan format yang lain. Sangat beragam. Dan tentu saja karena sangat beragam, menjadi sangat sulit untuk dicari. Nah, ini adalah perbedaan dari karakteristik antara structured data dan unstructured data. Yang kedua adalah biasanya structured data itu berasal atau disimpan ya dalam bentuk relational databases. Nah, kalau kita teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah databases atau belajar di sana udah paham bahwa database itu selalu predefined. Ada kolom, ada row ya, data karakteristiknya atau data type-nya juga udah ditentukan, dan juga kadang setiap tabel itu sudah memiliki relasinya satu sama lain ya. Nah, kalau di unstructured data agak berbeda karena biasanya kadang tidak relational ya, kemudian sumbernya dari sebuah data warehouse atau data lake yang tanda kutip kadang itu tidak beraturan begitu ya, atau skemanya agak loose begitu. Nah, itu bisa terjadi semacam itu. Nah, biasanya structured data itu dihasilkan oleh baik manusia maupun mesin, dalam hal ini aplikasi atau mungkin engine yang mengenerate data. Sebenarnya sama, unstructured data juga sama, seperti itu. Bahkan mostly unstructured data ini dikerjakan oleh engine ya, misalnya Internet of Things dan lain sebagainya, sensor dan seterusnya. Nah, kemudian ini tipikal aplikasinya atau aplikasi yang biasanya muncul sebagai sumber dari structured data, itu biasanya dari sistem informasi. Di sini disebutkan ada Airline Information System, ada Inventory Control, ada CRM, ada ERP, ada SCM, dan seterusnya. Sistem-sistem informasi yang ada di sekitar kita, di organisasi kita masing-masing. Itu adalah sistem-sistem yang membuat kita memiliki structured data. Nah, tapi kalau unstructured data itu adalah yang ada di bentuk atau aplikasi seperti di word processing yang bentuknya teks banyak sekali, kemudian ada presentation ya, misalnya kita punya PowerPoint atau mungkin Google Presentation,
kemudian kita punya email tadi, kemudian juga ada beberapa tools media yang lain. Nah, ini juga menjadi typical application. Sehingga kalau kita bikin melihat apa saja itu contoh-contoh dari structure data, kita bisa lihat contohnya tanggal, phone number, social security number, nomor KTP kita, credit card kita, customer name kita, alamat kita, itu semuanya itu predefined ya. Tetapi kalau yang tidak predefined ya contohnya text file ya, kemudian nanti ada report ya, kemudian ada email message, audio file, video file, image ya, dan juga ini surveillance imaginary ya, itu semacam apa namanya gambar atau image atau video yang kita hasilkan dari tools-tools pengawasan seperti CCTV dan seterusnya. Nah, tentu saja contoh-contoh dari structure data dan unstructured data tidak hanya berhenti di sini. Kita bisa menemui di tempat-tempat yang lain. Nah, ini tugas rekan-rekan nih. Moga-moga dari penjelasan ini kemudian teman-teman bisa semakin sensitif mengenali mana sih data-data di sekitar kita yang tergolong dari structured data dan unstructured data. Kalau kita punya structured data, pilihannya ada dua. Bisa kita olah dengan big data, atau kita olah dengan sistem informasi yang selama ini kita punya. Tapi kalau unstructured data, hati-hati. Biasanya pendekatannya memang membutuhkan big data. Nah, moga-moga dengan menjelaskan tentang sumber-sumber big data ini, yang diakhiri dengan submodul tentang perbedaan structured data dan unstructured data ini, memperkuat pengetahuan teman-teman bahwa big data punya peran penting dalam mengorkestrasi sumber-sumber data dan menangani data-data yang sifatnya berbagai macam sumber, structured data dan unstructured data, dan tentu saja dengan challenge-challenge yang ada di sekitarnya. Terima kasih, semangat inovasi.